Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 24 Oktober 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi pertama, personil Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Sumut menggerebek lokasi bandar sabut terbesar di Kecamatan Medan Belawan yang berada di pesisir pantai Jalan Kampar Uni, Kampung Lingkungan 11, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan seorang pengedar bernama Rusli, warga Jalan Kampar Lingkungan 11, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, sedangkan bandar besar berinisial A berhasil kabur dan masih dalam pengejaran petugas Pol Airut. Di lokasi penangkapan, petugas mengamankan 3 bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga sabu sebesar 1,9 gram, 5 set box atau alat hisap sabu, 30 bungkus plastik klip kecil, 30 bungkus plastik klip sedang, uang tunai sebesar Rp70.000. Tersangka juga membenarkan melakukan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu dan barang haram itu. Diperolehnya dari A, masih dalam pengejaran Polrut yang sering memasukkan dalam jumlah besar di lokasi tersebut. Kasubdit Gakum Ditpol Airut Polda Sumut Kompol DJ Bahu mengatakan penggerebekan dan penangkapan terjadi di hari Rabu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Personil Subdit Gakum menerima informasi dari masyarakat maraknya peredaran narkoba di seputaran pesisir Pantai Uni Kampung, tepatnya di sebuah rumah di kediaman Jalan Kampar Lingkungan 9, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pengedar beserta barang bukti sabu dan sejumlah uang hasil penjualan dibawa ke Polres Belawan untuk diproses dan dilakukan pemeriksaan. Tersangka diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Pengedar di tempat tersebut, jadi setiap orang yang akan mau memakai ataupun membeli, jadi pelaku ini yang memberikan paket tersebut. Kemudian di TKP tersebut ada sekat maksudnya penjaga manakala ada petugas masuk, namun karena kita cepat melakukan gerakan sehingga pelaku dapat kita tangkap. Pemirsa, anak kelas 2 sekolah dasar terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Bocah berusia 7 tahun ini diduga terbakar akibat lampu teplok saat sedang makan. Ayu Devika, anak berusia 7 tahun mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Saat ini tim medis telah melakukan operasi kedua kalinya terhadap anak perempuan yang sedang duduk di bangku sekolah dasar tersebut. Korban saat ini sedang menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Jalan Bugalau, Medan, Sumatera Utara. Ayu mengalami luka bakar 58% di bagian kepala, badan, tangan, dan kaki. Sejak ayahnya meninggal dunia, korban tinggal berdua bersama ibunya di Desa Sebaharu, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia bersama ibunya tinggal menumpang pada rumah yang tidak memiliki listrik sehingga harus menggunakan lampu teplok pada malam hari. Salah seorang keluarga, Nilam, mengatakan peristiwa terjadi saat korban sedang makan. Korban telah menjalani operasi kedua kalinya. Mereka pakai lampu teplok itu yang segini besarnya. Mungkin keadaan itu nggak tahu macam mana bisa kena ke badan dia, tapi keadaannya si Ayu ini udah terbakar luas gitu. Berarti saat ini sedang dirawat ya? Masih dirawat di ruang ICU luka-bakar. Belum, masih ditidurkan sama dokternya karena kan tadi pagi baru siap operasi lagi yang kedua kali.
Humas Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adabalik, Rosario Doroti Simanjuntak, membenarkan adanya anak berusia 7 tahun sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Korban mengalami luka bakar 58%. Benar sekali, kita saat ini sedang merawat pasien atas inisial DF, usia 7 tahun, asal Deli Serdang akibat luka bakar yang dideritanya masuk tanggal 17 Oktober yang lalu. Luka bakar yang dialami pasien sejauh ini setelah kita lakukan pemeriksaan itu 58% di area kepala, leher, kemudian area perut, kedua tangan dan kedua kaki. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menanggung biaya pengobatan korban luka bakar tersebut. Kita balik ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras beserta angin kencang di Medan Helvetia menyebabkan pohon tua berukuran besar tumbang dan menimpa puluhan sepeda motor milik karyawan distributor fiber optik. Belasan sepeda motor milik karyawan distributor fiber optik tertimpa pohon di Jalan Abdul Manaf Lubis, Medan Helvetia, Sumatera Utara kemarin. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras dan angin kencang mengguyur kota Medan yang mengakibatkan pohon tua berukuran besar tumbang. Akibatnya belasan sepeda motor milik pekerja mengalami kerusakan parah. Bahkan dari belasan sepeda motor, 3 sepeda motor belum dapat dievakuasi dan mengalami kerusakan berat. Salah seorang karyawan distributor fiber optik, Rido Kurniawan, mengatakan pada saat kejadian seluruh pekerja sedang tidak berada di lokasi. Para pekerja terkejut saat mendapatkan sepeda motornya rusak tertimpa pohon. Hujan deras dan angin pun meliputnya terlalu kencang. Udah gitu di bawah pohon banyak pula kereta karyawan dari PT Kuantum Nusatama. Setelah itu datang angin kencang, ranting pohon yang sebelah kanan pertama udah patah duluan. Setelah itu baru batang besarnya menimpai kereta karyawan semua. Untuk mengevakuasi sepeda motor yang masih tertimpa pohon, perusahaan distributor fiber optik telah menghubungi dinas terkait. Pemirsa, petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan berhasil membekuk seorang pria muda yang merupakan pelaku kekerasan terhadap salah seorang mahasiswi salah satu universitas negeri di Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka yang diketahui bernama Robi Hari Agus hanya bisa tertunduk lesu saat petugas unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan membawanya menuju rumah tahanan polisi Polrestabes Medan. Tersangka yang masih berusia 18 tahun ini ditangkap karena melakukan kekerasan dan pencurian terhadap seorang mahasiswi berinisial R di rumah indekos di kawasan Jalan Padang Golf Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pengakuannya, tersangka merupakan anak pemilik indekos. Korban telah berada di dalam kamar kos setelah pulang kuliah. Tersangka sontak melakukan kekerasan dan merampas handphone milik korban. Korban yang berteriak mengundang warga untuk datang dan nyaris menghakimi tersangka. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fatir Mustafa menyebutkan berdasarkan hasil tes urin dan pengakuannya, tersangka juga diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu. Untuk korban saat ini sudah dalam perawatan. Atas perintah Bapak Kapolrestabes Medan, tim khusus juga dibentuk untuk melaksanakan trauma healing terhadap korban. Tim ini diantaranya dari unit PPA Polrestabes Medan. Saat ini korban yang mengalami trauma telah mendapat penanganan unit PPA Polrestabes Medan yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, akibat kelebihan tonase jembatan penyeberangan Rambing di Hutagalung yang telah berusia 15 tahun lebih mulai rapuh yang menyebabkan sejumlah pengguna jembatan jatuh dan tercebur ke Sungai Sigeaon kemarin. Beginilah kondisi salah satu jembatan penyeberangan Rambing yang mengalami kemiringan sehingga menyebabkan sejumlah pengguna jalan jatuh, tercebur ke sungai dan mengalami luka-luka.
Peristiwa miringnya jembatan penyeberangan tersebut terjadi pada Minggu sore, tepatnya di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita. Pasca kejadian, terlihat sejumlah warga masih berada di atas jembatan dan dibantu sejumlah warga dengan menggunakan tangga untuk membawa warga yang masih tersangkut di atas jembatan. Menurut warga, selain karena usia jembatan yang sudah lebih dari 15 tahun yang mulai lapuk dan karatan, kejadian ini bermula saat puluhan warga melewati jembatan tersebut. Jembatan tidak mampu menahan beban warga sehingga jembatan tersebut miring dan kabel seling penahan putus. Terkait adanya peristiwa tersebut, Bupati Taput langsung turun ke lapangan meninjau proses perbaikan yang langsung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dibantu warga dan pemerintah desa setempat. Bersama warga dan Muspika Kecamatan Siatas Barita saat meninjau ke lokasi, Bupati Taput menginstruksikan instansi terkait agar perbaikan yang sedang dilakukan harus segera diselesaikan sehingga dapat digunakan kembali oleh warga dan untuk aktivitas warga kembali normal. Juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tawau Utara, khususnya kepada Pak Bupati Dr. Nusik Sonababan yang telah tanggap dan cepat mengupayakan untuk pengerjaan secepatnya. Kadis PU tadi sudah mengutarakan bahwa perbaikan jembatan gantung ini akan diselesaikan selama 3 hari. Terima kasih untuk pemerintah daerah Kabupaten Tawau Utara. Jembatan Raming yang panjangnya selebih dari 100 meter ini merupakan satu-satunya akses warga, terutama anak sekolah untuk melewati Sungai Sigeaon. Saat ini jembatan Raming untuk sementara ditutup dan belum dapat dilalui warga. Untuk sementara dialihkan ke Desa Parbubu Pea dan Desa Hutagalung Harean. Pemirsa, banyaknya keluhan warga terkait maraknya peredaran narkoba, khususnya di Labuhan Batu. Seluruh elemen masyarakat bertekad perang melawan narkoba. Salah satunya dengan membekali pengetahuan edukasi bagi para pelajar akan bahaya narkoba serta penyakit HIV/AIDS. Menanggapi banyaknya keluhan warga terkait maraknya peredaran narkoba saat ini, banyaknya peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, masyarakat terus berupaya menyelamatkan agar tidak terjerumus kecanduan barang haram tersebut. Upaya masyarakat di Labuhan Batu dengan cara memberikan edukasi serta pemahaman akan bahaya narkoba dengan cara para tokoh masyarakat secara langsung mendatangi sekolah-sekolah, diantaranya di SMK Negeri 1 Rantau Parapat. Selain memberikan pemahaman akan bahaya narkoba, dan tokoh masyarakat juga memberikan pembekalan kepada pelajar akan penyakit menular HIV/AIDS karena obat untuk mematikan virusnya tersebut belum ditemukan hingga kini. Sementara itu, masyarakat banyak yang mengeluh dan resah akan maraknya peredaran narkoba yang semakin merajalela baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu, Dokter Umum Penyakit Tidak Menular atau PTM, Ibnu Hasim mengatakan dalam kegiatan ini terlihat antusias pelajar dan respon dalam menanggapi bahaya narkoba serta penyakit menular HIV/AIDS. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah mengaku sangat mendukung dengan kegiatan seperti ini dan dapat terus berkesinambungan mendatangi sekolah-sekolah untuk terus memberikan pemahaman bagi para pelajar di Kabupaten Labuhan Batu. Informasi terkait pilihan rakyat akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk mengantisipasi meningkatnya suhu politik yang berdampak kepada masyarakat, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berharap pasangan capres-cawapres serta partai politik menggunakan politik santun. Meningkatnya suhu politik memasuki tahun politik 2024 mendatang diperlukan sinergitas dan komitmen yang tinggi antara para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum maupun para pimpinan partai politik untuk tetap menjaga kesantunan dalam berkampanye.
Hal ini disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada kunjungannya ke Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini berharap para pimpinan partai politik dan para tokoh bangsa dapat menjaga kedamaian di tengah masyarakat dan menghindari narasi yang berpotensi membuat kegaduhan di tengah masyarakat, terutama saat memasuki masa kampanye. Karena dengan meningkatnya suhu politik diprediksi berpotensi menimbulkan berbagai hal negatif di masyarakat. Lihat semua berkomitmen untuk tidak menggunakan politik identitas. Nah itu artinya jangan jadi isu kampanye. Ya, kalau kebiasaan dari masing-masing, misalnya kebiasaan hidupnya, kemudian dia ada yang memposting, dia lagi sholat, atau lagi ayat, itu saya kira jangan diartikan politik identitas. Kalau itu kebiasaan, tapi kalau dijadikan isu kampanye, nah itu nanti masuk ke identitas. Saya harap itu tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Wakil Presiden juga meminta kepada para calon pemimpin negara yang akan berkontestasi politik serta para calon legislatif yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang agar menghindari politik identitas yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat. Pemirsa, Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Dan untuk mengetahui seberapa besar dampak peningkatan ekonomi pada Pemilu 2024, dan kini kita telah bergabung dengan seorang pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin. Selamat sore Bang Gunawan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Ya, Bang Gunawan, seperti apa kira-kira nih gambaran untuk pemilu 2024 mendatang? Apakah akan ada pertumbuhan ekonomi atau malah justru sebaliknya untuk melihat lagi kembali kilas balik kepada mungkin tahun-tahun sebelumnya? Bang Gunawan, silahkan Bang. Iya, jadi sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dari belanja masyarakat itu pasti mengalami peningkatan. Artinya kan para caleg ini ya, calon legislatif, calon eksekutifnya itu kan akan menghabiskan uang nih, membelanjakan uangnya untuk berkampanye. Pada saat mereka melakukan kampanye, ini kan mereka akan membagikan beberapa pengeluaran mereka untuk belanja langsung ke masyarakat. Sehingga kita harapkan aktivitas ekonomi akan menggeliat di situ. Nah, menggeliatnya ekonomi ini akan menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam rentang 4,8 hingga 5,1% di tahun 2023 nanti. Kita tahu bahwasanya masyarakat belakangan ini kan terganggu daya belinya, sehingga dengan belanja kampanye dari partai ini akan mendorong nih kemampuan finansial masing-masing rumah tangga, karena nanti yang seperti yang kita tahu belanja kampanye ini identik dengan belanja sembako, belanja kebutuhan-kebutuhan lain seperti alat peraga ya, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain seperti sewa tenda atau segala macam. Nah, ini yang akan mendorong geliat ekonomi di masyarakat. Nah, kita harapkan berarti di bulan sampai nanti Pilpres dilakukan, nah di situ akan ada belanja yang besar, sehingga ekonomi yang kita harapkan ini tidak mengalami penurunan dalam waktu dekat. Dalam jangka pendek, Sumatera Utara akan mendapatkan limpahan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ya, seiring dengan belanja kampanye tersebut. Hanya saja saya berharap kepada para calon legislatif, calon eksekutif ini lebih banyak membelanjakan kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak menghabiskan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu tidak mampu atau tidak memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan daya beli masyarakat itu sendiri. Nah, selain kampanye itu kan ada bantuan sosial yang tengah diberikan oleh pemerintah ya. Nah, pemberian bantuan sosial ini dalam bentuk pangan ya, seperti pangan pokok, itu juga akan mendorong belanja masyarakat untuk lebih ekspansif ke sektor-sektor yang lain, atau mungkin ke belanja-belanja yang sifatnya non pangan gitu ya. Kita harapin nanti ada peningkatan belanja pada kebutuhan sandang atau perumahan. Nah, di sini juga akan mendorong atau menjaga ya pertumbuhan ekonomi tidak mengalami penurunan, di mana memang kita melihat saat ini di menjelang penutupan akhir tahun 2022, ekspor kita sudah mengalami penurunan, harga komoditas juga sudah mengalami penurunan, sehingga penurunan tersebut bisa dikompensasi dengan belanja partai, dengan belanja pemerintah yang disalurkan lewat bansos tersebut. Jadi ini kabar baik sih buat kita pada dasarnya terkait dengan seiring menjelang kita menghadapi pemilihan presiden di 2024 mendatang.
Baik Bang Gunawan. Bang Gunawan, kalau kita lihat nanti para peserta kampanye kan juga akan memanfaatkan operasionalnya dalam belanja perlengkapan kampanye. Nah, kira-kira peluang Ya. apa lagi yang bisa meningkatkan perekonomian kita naik ini, Bang? Iya, jadi memang kalau tadi kan kita bilang peraganya ya, alat kampanyenya gitu ya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan nanti dari Iya. perdagangan eceran, terus nanti dari akomodasi makan dan minuman, atau nanti dari transportasi dan jasa ini bisa berpeluang untuk mengalami kenaikan. Jadi tidak hanya mentok pada jasa-jasa untuk penyediaan alat peraga itu sendiri atau mungkin barang dan jasa yang dihasilkan untuk kebutuhan kampanye itu sendiri. Nah, yang paling penting kalau seandainya saya melihatnya momen seperti ini itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya kan kalau untuk belanja kampanye ini kan akan banyak bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM. Nah, kita harapkan nanti calon legislatif ini atau mungkin calon eksekutif ini juga lebih mendorong untuk belanja ke pelaku UMKM-nya. Nah, pelaku UMKM ini kan menopang pertumbuhan ekonomi ya dan penyedia lapangan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti komersial atau korporasi. Jadi jangan juga nanti terfokus belanjanya itu cari yang instan, cari ke tempat-tempat yang memang sudah tersedia untuk kebutuhan kampanyenya, tetapi lupa bahwasanya pelaku UMKM di situ juga bisa didorong untuk ikut terlibat dalam penyediaan kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa selama kampanye tersebut. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para calon legislatif. Nah, jadi saya sih juga tidak begitu mengharapkan belanjanya, kampanyenya itu juga bisa kita berharap tuh kampanye itu lebih bersentuhan langsung kepada masyarakat. Jangan nanti kampanyenya juga lewat media elektronik, lewat media sosial, lewat media-media yang tidak bersentuhan langsung. Nah, ini yang saya harapkan tidak begitu. Kenapa? Karena dorongan untuk menggerakkan ekonomi di sektor-sektor usaha kalau seandainya kita lewat media-media tadi itu impact-nya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sebesar kalau seandainya kita berbelanja langsung gitu loh. Nah, ini harus jadi catatan penting dan ini bisa ditangkap oleh pelaku para calon legislatif atau mungkin calon eksekutif maupun dari belanja partai yang skalanya lebih makro gitu kan ya. Sehingga mereka tahu momen saat ini adalah momen yang tepat untuk mendorong pelaku UMKM mendapatkan berkah dari tekanan ekonomi yang terjadi sejak masa pandemi kemarin. Kita ini belum pulih, kita ini belum mengalami transformasi dari ekonomi yang mengalami tekanan terus berubah menjadi berakselerasi, kita belum ke situ. Kita ini masih dalam kondisi di mana tekanan ekonomi masih terus berlangsung, masih terus berlanjut. Bahkan di tahun 2023 ini kita melihat ada pelambatan ekonomi yang signifikan yang tidak diakibatkan oleh pandemi Covid gitu ya. Jadi ini adalah ancaman serius bagi ekonomi kita ke depan. Nah, ada baiknya memang momen kampanye, momen menjelang pemilu ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam kurun waktu, kalau ini bulan Oktober berarti ya 6 bulan yang akan datang lah. Ini kan tentunya akan berdampak signifikan bagi pemulihan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Baik, Bang Gunawan, ada satu artikel yang merilis terkait dengan informasi dari Bank Indonesia yang memperkirakan perekonomian Indonesia tahun 2023 bisa mencapai 4,5 sampai dengan 5,3% dan pada tahun 2024 akan meningkat. Apakah salah satu faktornya adalah program pemerintah terkait subsidi BBM dan lain-lain sebagainya, Bang Gunawan? Silahkan. Iya. Jadi pada prinsipnya itu ya memang begitu. Kalau misalkan proyeksikan pertumbuhan 4,5 hingga 5% sih masuk akal, make sense di tahun 2023. Tetapi kan yang perlu diwaspadai adalah penurunan kinerja ekspor di tahun ini yang mungkin berlanjut di tahun 2024. Kita tuh berhadapan dengan situasi di mana ada ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh masalah fundamental di negara lain. Kita melihat sekarang ada konflik selain Rusia Ukraina sebelumnya, kita melihat sekarang ada konflik Timur Tengah antara Hamas dengan Israel. Potensi melebarnya kasus ini juga, konflik ini juga akan merugikan ekonomi kita secara keseluruhan. Bukan hanya dari sisi kinerja ekspor impornya, ini juga akan berakibat pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Jadi memang kalau seandainya untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5%, saya masih optimis bisa terrealisasi di situ. Tapi kalau seandainya tahun 2024 untuk dipertahankan di angka 5% ini agak sedikit diragukan. Dikarenakan memang pada dasarnya kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak pasti, ekonomi yang masih terbebani dengan masalah perang, yang dimana perang ini jika terus meluas, ini akan memberikan impact yang cukup besar terhadap perlambatan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari sisi APBN-nya, APBN pemerintah kita itu kan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yang mengalami kenaikan 8%. Gaji ASN ini kan naik 8%, sementara pensiunan itu naik sampai 12%. Ini bagus.
ini bagus untuk mendorong ekonomi tahun 2024. Jadi motor penggerak ekonomi ke depan adalah konsumsi. Nah, dari sisi konsumsi ini memang kita harus optimis bahwasanya itu bisa mencapai 5%, tetapi kita tidak tahu nih dari sisi kinerja ekspor impor atau mungkin dari kinerja pertumbuhan ekonomi di sektor swastanya. Kalau dari sisi pemerintahnya sih sudah oke ya. Oke. APBN sudah disalurkan ke sana, walaupun dari sisi pengeluaran untuk sejumlah proyek-proyek strategis ini dihilangkan. PSN, program strategis nasional itu kemarin sempat dihapus beberapanya, salah satunya di Sumatera Utara. Nah, ini bisa berdampak pada penurunan aktivitas belanja manufakturnya. Tetapi dari sisi konsumsinya ini tetap naik karena bansos masih ada, bentuk subsidi masih dijalankan, terus APBN-nya lebih terkonsentrasi memperbaiki daya beli masyarakat dengan menaikkan gaji ASN di tahun 2024 mendatang. Itu dia. Baik, Bang Gunawan. Nah, Bang Gunawan, kalau kita lihat juga ya, bahwasannya peningkatan ekonomi kan juga dipengaruhi dengan adanya hari-hari besar. Nah, apalagi ini proses pemilu kan menuju ke tahun baru dan Natal ini. Nah, ini pengaruhnya seberapa besar, Bang, untuk peningkatan ekonomi? Ya, kalau di tahun 2023 pemerintah cukup, saya bilang kreatif ya. Kalau menjelang perayaan Idul Adha kemarin, tiba-tiba ada kebijakan untuk memperlama, menambah jadwal libur yang dikenal dengan cuti bersama. Nah, di 2024 strategi yang sama akan tetap dilakukan. Nah, di tahun 2023 ini menjelang Nataru ini juga akan mendorong konsumsi. Konsumsi ini sudah didorong duluan oleh pemerintah dengan bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk bansos ke masyarakat. Nah, selanjutnya di tahun 2024 itu setelah ada kenaikan gaji ini akan mendorong optimisme masyarakat di jelang Nataru ini untuk berbelanja. Artinya saat mereka tahu bahwasanya gaji mereka akan naik, mereka tidak akan ragu untuk belanja untuk dihabiskan pada masa menjelang Nataru itu tadi. Sehingga saya memang berharap kepada masyarakat yang mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2024 mendatang itu lebih banyak, tolong digunakan untuk lebih banyak dibelanjakan. Jadi jangan lebih banyak disimpan, karena pada saat dibelanjakan ini akan mendorong geliat ekonomi di Sumatera Utara yang kita harapin ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi itu tadi. Nah, di tahun 2024 mendatang, pemerintah juga seharusnya sudah memikirkan mana nih tempat-tempat atau tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu yang bisa diperpanjang masa liburnya. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan akomodatif dengan memberikan bantuan-bantuan subsidi lain sehingga motor penggerak pertumbuhan ekonomi ini akan berjalan. Kita tidak bisa berharap bahwasanya ekspor akan pulih di tahun 2024. Kita tidak bisa berharap bahwasanya harga minyak tidak akan naik di tahun 2024. Tetapi dengan alokasi kebijakan anggaran yang lebih mendorong daya beli, lebih mendorong belanja masyarakat ditambah dengan kebijakan kreatif menetapkan beberapa hari libur yang bisa diperlama, ini juga bisa mendorong geliat ekonomi. Nah, di menjelang tahun 2024 ini saya yakin belanja masyarakat akan berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan sikap keyakinan konsumen kita seiring menjelang tahun 2024 di mana mereka akan mendapatkan banyak limpahan uang ya, pemasukan dikarenakan memang ada kenaikan gaji yang dilakukan oleh pemerintah khususnya bagi para PNS-nya kita itu tadi. Nah, ini nggak bisa dipungkirin dan saya yakin dengan gaji yang dinaikin, dengan hari libur yang diperbanyak, sektor-sektor usahanya itu bisa hidup mulai dari PHRI ini pariwisata, hotel dan restoran gitu kan. Kita berharap nanti jasa transportasinya hidup, kita nanti berharap nanti perdagangan eceran juga hidup, kita juga berharap nanti akomodasi makanan dan minum juga berjalan, berputar walaupun nanti mungkin dari sisi industri pengolahan atau mungkin dari sisi ekspor impornya, nah ini yang masih diragukan apakah memang masih bisa tumbuh lagi atau justru mengalami stagnasi seperti yang sekarang ini masih dalam perhitungan saya, tapi gambarnya sejauh ini belum terlihat untuk di tahun 2024 mendatang karena sangat tergantung dengan kondisi ekonomi eksternal atau kondisi ekonomi di negara lain. Baik, Bang Gunawan, terkait dengan besarnya harapan para masyarakat terhadap suksesnya pemilu 2024 mendatang, seperti apa untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia? Silakan Bang Gunawan. Iya, satu hal yang masyarakat harus paham ya, kalau seandainya menjelang pemilu, ekonomi pasti menggeliat, ekonomi pasti berputar, belanja partai pasti mengalami peningkatan. Tetapi jangan lupa, jaga situasinya tetap kondusif itu jauh lebih penting. Dan kan kalau menjelang pemilu situasinya panas, ya kan ya, terus ada muncul gesek-gesekan di tengah masyarakat, atau mungkin dalam skenario terburuk ada gesekan yang justru mengganggu stabilitas politik maupun keamanan di suatu tempat, ya, terjadi kerusuhan. Nah, ini yang nggak diharapkan. Kalau itu terjadi justru ekonomi nggak akan pernah bergerak sama sekali. Nah, itu yang perlu dicamkan baik-baik. Jadi untuk supaya pemilu ini memberikan efek yang besar bagi pemulihan daya beli atau mungkin mendorong konsumsi masyarakat, sebaiknya masyarakat juga ikut berkontribusi
memberikan rasa aman selama proses kampanye hingga pemilu itu selesai. Jadi apapun isu yang dikembangkan selama kampanye, termasuk gesek-gesekan yang mungkin timbul di tengah masyarakat, ada baiknya masyarakat bersikap dewasa untuk menyikapinya. Jangan lantas memberikan respon-respon negatif dengan mengimplementasikannya dalam bentuk-bentuk kegiatan yang justru memicu kekerasan yang nantinya akan mengganggu kondusivitas aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Karena kalau itu sudah terjadi, maka ekonomi akan mengalami kemunduran, ekonomi akan sangat berpeluang untuk terkoreksi, atau bahkan dalam situasi yang tidak kita inginkan, kita masuk dalam jurang resesi. Nah, ini yang perlu dicamkan baik-baik, mengingat pemilu tahun ini itu dibarengi dengan meningkatnya isu-isu masalah agama, masalah teritorial, masalah perang yang terjadi di negara lain, yang bisa saja dibawa nanti isunya ke ranah-ranah kita di sini gitu loh, ranah-ranah di masyarakat semua. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu, dan saya harap masyarakat ikut berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama kampanye hingga pemilu mendatang nantinya. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Gunawan. Bang Gunawan, terakhir ini Bang, untuk harapan dan juga himbauan kepada masyarakat agar pemilu sukses dan juga berdampak baik terhadap perekonomian khususnya di Sumatera Utara. Silakan Bang. Iya. Jadi satu hal, pelaku UMKM bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendorong nih belanjanya, untuk mendorong pengeluarannya, untuk mendorong penjualannya, omsetnya bisa dinaikin. Tetapi jangan lupa bahwasanya kondisi seperti ini itu hanya bisa dijaga, bisa diciptakan kalau masyarakatnya juga ikut terlibat dalam menjaga kondusivitas kegiatan selama pemilu itu tadi. Dan bagi pemerintah, bagi caleg atau mungkin bagi calon eksekutif, ada baiknya lebih mengedepankan kegiatan politik yang santun gitu ya, jangan melemparkan isu-isu panas yang bisa memicu gesekan di antara masyarakat kita, dan coba keluarlah dari isu-isu ras ya, seperti suku, agama atau mungkin masalah yang lainnya yang ini sangat sensitif di masyarakat kita. Coba programnya itu adalah bagaimana memperbaiki ekonomi, bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang produktif, bagaimana rumusan-rumusan dalam menjaga daya beli ekonomi masyarakat depan, serta mengatasi nih ancaman-ancaman ekonomi global yang saat ini berpotensi mengalami resesi, sehingga resesi itu tidak masuk ke negara kita. Itu yang lebih penting sih menurut saya. Jadi masyarakat harus lebih pintar dalam melihat calon-calonnya, upayakan calonnya ini tidak rasis ya, tetapi lebih punya program ke depan dalam menciptakan nih situasi ekonomi yang lebih kondusif, yang lebih pro pertumbuhan untuk ekonomi Sumatera Utara yang lebih baik di tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Gunawan. Ya, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali, terima kasih sekali lagi Bang Gunawan. Terima kasih Abang dan Kakak. Ya, pemirsa, KPUD Kabupaten Langkat menggelar acara nonton bareng film Kejarlah Janji bersama puluhan pemilih pemula santri Pondok Pesantren Ibadur Rahman Stabat. Kegiatan nobar ini diikuti puluhan santri yang telah berusia 17 tahun lebih yang digelar di salah satu ruangan Pondok Pesantren Ibadur Rahman Stabat kemarin siang. Nonton bareng ini merupakan salah satu upaya KPUD Langkat yang bertujuan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih atau Sosdikli, serta upaya untuk mengajak pemilih pemula lebih peduli terhadap politik dan ikut melaksanakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan nonton bareng ini juga dalam rangka memperingati Hari Santri. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Langkat, Magfira Fitri, menjelang dalam sambutannya berharap bahwa informasi pemilu dan demokrasi dapat disampaikan dengan cara yang menarik di tengah banyaknya karya-karya media yang menarik untuk diperhatikan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Labuan Batu Utara berhasil rekam data kependudukan sebanyak 92,30%. Untuk mengejar target pendataan dan pencatatan identitas kependudukan, Disduk Capil Labura meningkatkan pelayanan perekaman KTP di kantor desa Si22, Kecamatan Kuala Selatan. Selain itu, Dinas Catatan Sipil juga melakukan pelayanan EKTP keliling ke desa dan ke sekolah tingkat SMA sebagai pemilih pemula. Pelayanan ini diharapkan seluruh warga Labura mulai usia 17 ke atas sudah melakukan perekaman dan memiliki EKTP.
Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Disduk Capil Labura, Irsan Munti, mengatakan dalam rangka pemilu 2024 mendatang, Disduk Capil melakukan perekaman keliling dengan target pemilih pemula melalui jemput bola. Dengan mendatangi sekolah tingkat SMA sederajat se-Labura. Secara bertahap, pihaknya akan turun ke desa-desa melakukan perekaman bagi warga yang belum melakukan perekaman dan tidak memiliki EKTP. Untuk pemula memang seperti biasa, ini fokusnya memang di sekolah-sekolah, makanya itu kita bergerak awal ke sekolah-sekolah. Harapan kita nanti semua pemilih pemula itu sudah terekam di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Pihak Disduk Capil berharap warga yang berusia 17 tahun wajib EKTP dan yang belum memiliki EKTP diharapkan segera mendatangi lokasi pendataan dan perekaman agar pada saat pemilu 2024 berlangsung dapat menggunakan hak pilihnya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Tun Rahmat Syah, tokoh nasional dari Sumatera Utara yang sudah mendunia karena jejak kehidupannya yang peduli dengan kemanusiaan, sosial, olahraga, pendidikan hingga lingkungan konservasi sumber daya alam menggelar syukuran dan silaturahmi atas keberkahan usia ke-73 tahun. Syukuran dan silaturahmi atas keberkahan usia yang ke-73 tahun ini digelar di Rahmat International Wildlife Museum and Gallery Medan. Kemarin yang diselingi dengan peluncuran 5 buah buku karyanya yang berisi biografi tentang kehidupan serta keinginannya untuk berbuat yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain peluncuran buku tersebut, untuk pertama kalinya diserahkan penghargaan Rahmat Foundation Award sebagai reward atas keberhasilan seorang yang berhasil membangun masyarakat yang lebih baik serta membanggakan bangsa dan negara kepada Ralinsyah dan Bribtu Anissa Julfida serta Arif Rahman Marbun. Tun Rahmat Syah yang memiliki kiprah ini telah banyak menerima penghargaan hingga Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 sehingga banyak diapresiasi para tokoh nasional maupun internasional. Tun Rahmat Syah saat ini bergelut sebagai pengusaha dan konjen kehormatan konsulat Turki serta Ketua PMI Sumatera Utara. Juga pernah menjadi anggota MPR RI pada tahun 1999 sampai dengan 2004 dan anggota DPR RI pada tahun 2009 sampai dengan 2014. Tun Rahmat Syah mengatakan, dengan bersahabat kita harus menerima orang lain apa adanya serta menghargai sekaligus memperdulikannya. Pertama saya bersyukur 73 tahun masih diberi kesehatan, kesempatan, kayak teman, kayak saudara, dan lain-lain. Ini akan tetap saya pertahankan, berbuat baik, berbuat memberi ceramah, dan berbagai kegiatan yang positif lainnya dalam membina masyarakat, pemuda, pengusaha, khususnya para mahasiswa generasi penerus bangsa. Nah, kalau harapan saya kita semua bersama-sama membangun negeri ini bersama-sama, jadi tidak bisa satu orang, dua orang, tidak bisa pemerintah aja, nggak bisa pengusaha aja, nggak bisa juga TNI, Polri aja, tapi kita sama-sama yuk berjalan membangun untuk kebaikan semuanya. Syukuran dan silaturahmi ini dihadiri pejabat Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Kasdam 1 Bukit Barisan, Ketua DPRD Sumut dan Wali Kota Medan, serta para konsulat negara sahabat maupun para keluarga besar dan tokoh agama dan masyarakat serta pemuda. Syukuran dan silaturahmi atas keberkahan usia ke-73 ini ditandai dengan pemotongan oleh Tun Rahmat Syah didampingi anak dan sanak keluarga serta para tokoh agama dan masyarakat serta tokoh pemuda.
Pemirsa, kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Marga DPW Hima Lubis Dohot Anak Boruda Provinsi Sumatera Utara dilantik oleh Ketua Umum DPP Hima Lubis di Sopogodang Jalan Pelajar Medan kemarin. DPW Hima Lubis Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2027 diketuai oleh Dr. RH Arsyad Lubis, Sekretaris Umum Dr. Marasanin Lubis, dan Bendara Umum Syafruddin Lubis. Ketua Panitia Syah Alam Lubis mengatakan, pelantikan ini merupakan periode ketiga sejak berdirinya Hima Lubis Provinsi Sumut. Dukungan berbagai pihak untuk kekuatan bagi Hima Lubis agar berbuat dan berkontribusi lebih banyak lagi di tengah masyarakat. Ketua Umum DPW Hima Lubis mengatakan Hima Lubis selain sebagai wadah silaturahmi sesama marga Lubis, juga merupakan lembaga yang menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan istiadat sehingga dapat melestarikan adat dan budaya. Selain itu, Hima Lubis juga akan berusaha mengembangkan ekonomi Hima Lubis yang saat ini sudah memiliki badan usaha. Diharapkan organisasi ini bisa bermanfaat bagi warga Sumatera Utara, khususnya marga Lubis. Mandailing Natal itu asal dari marga Lubis itu memang dari dulu itu memang lumbungnya pendidikan dan disebut sekarang itu kan pesantren ya, pesantren juga banyak di sana. Jadi kita akan fokus terhadap generasi muda kita, anak-anak kita khususnya yang bermarga Lubis, bagaimana supaya mereka bisa semua melanjutkan pendidikan, dan bagi yang ada masalah terkait dengan pembiayaan, kita harapkan dari program Hima Lubis ke depan bisa kita bantu. Nah, yang kedua tadi kita juga akan fokus terhadap bagaimana usaha-usaha ekonomi dari Hima Lubis ini bisa kita kembangkan. Ketua DPP Hima Lubis Fajarudin Lubis mengatakan beberapa program unggulan Hima diantaranya adat dan budaya, karena Sumatera Utara adalah lumbungnya kebudayaan, sehingga diharapkan bisa dikembangkan dan ditingkatkan. Kepada ketua terpilih diharapkan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membawa organisasi Hima Lubis menjadi lebih baik dan berkontribusi bagi Sumatera Utara. Kita di pusat, alhamdulillah sudah meluluskan 24 lebih kelulusan perguruan tinggi negeri dari berbagai perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Dan saya berharap, kita dari pusat berharap betul, hal ini juga akan bisa dilanjutkan oleh Bang Arsad sebagaimana tadi beliau juga menyampaikan dalam sambutan. Ini juga salah satu program prioritas dari DPP. Nah, kemudian pelantikan dilakukan oleh Ketua DPP Hima Lubis Pusat Fajarudin Lubis dengan penyematan pulos kepada para pengurus DPW Hima Lubis Dohot Anak Boruda. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Basarin Yunus Tanjung selaku Asisten Pemerintah Pembangunan Setda Sumut, Edi Rahmayadi, Senator DPD RI asal Sumut Dedi Iskandar Batubara, Hasan Pulungan, Ketua IKAMA Sumut, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Meningkatkan kualitas siaran radio dan televisi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Utara kembali menyelenggarakan pembekalan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS kepada awak media, televisi, dan radio. Penyiaran di Indonesia masih memerlukan berbagai pembenahan agar bisa menjadi kekuatan pencerahan penyiaran dapat berpihak kepada kepentingan publik, terutama melalui penyajian muatan yang dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan publik. Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran diberi kewenangan agar mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diharapkan dapat menjadi sasaran dasar bagi lembaga penyiaran untuk menyajikan program siaran berkualitas, sehat, dan bermartabat. Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara Anggia Ramadan mengatakan pembekalan P3SPS setiap tahun dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran dalam menyajikan program siaran kepada masyarakat. Dikatakan, saat ini seluruh lembaga penyiaran harus memperhatikan aturan yang berlaku sehingga melalui program isi siaran yang disiarkan dapat memberikan edukasi dan berdampak positif kepada masyarakat.
Selain itu dikatakan sampai saat ini bahwa hasil pemantauan KPID selaku pengawas isi siaran televisi dan radio masih ditemukan berbagai hal-hal yang kurang mengacu pada Undang-Undang Penyiaran. Untuk itu, tetap setiap media diharapkan dapat memberikan masukan agar selalu berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Banyak temuan yang terjadi di tahun ini terkait dengan pelanggaran P3SPS dan itu terus-terus berulang. Makanya penting sekolah P3SPS ini bagi lembaga penyiaran agar tadi saya sampaikan mengetahui norma-norma atau rambu-rambu terkait dengan aturan. Sehingga apa yang menjadi isi siaran yang berkualitas, yang sehat dan edukatif itu bisa terlaksana. Apalagi sekarang sudah masuk kepada era digital kan. Perubahan teknologi ini kami berharap melalui sekolah P3SPS ini kualitas isi siaran oleh lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran publik maupun swasta, bisa lebih berkualitas. Latihan P3SPS selama 2 hari ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh peserta untuk mendapatkan pengetahuan tentang aturan penyiaran dan berdampak positif terhadap lembaga penyiaran masing-masing peserta. Pemirsa, guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bidan Desa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting, tim penyuluh dari Puskesmas Ranto Parapat memberikan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan puskesmas dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan memberikan pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan. Bidan Desa Puskesmas Ranto Parapat, Aryeni Rahim menjelaskan, Bidan Desa mendapatkan data dari Posyandu dan melakukan pemantauan berat badan anak stunting secara berkala. Bidan juga memastikan bahwa makanan tambahan yang diberikan petugas gizi untuk dikonsumsi oleh anak stunting sekaligus memberikan pemahaman tentang pola asuh anak dengan cara yang tepat. Data balita stunting dapat kita peroleh dari Posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Petugas gizi dari Puskesmas Ranto Parapat, Dos Baria Sinaga mengatakan untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuhan Batu, petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Untuk melihat perkembangannya, petugas gizi dan tim penyuluh melakukan cek berat dan tinggi badan setiap minggu. Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Ranto Parapat.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Labuhan Batu, Elia Rosa, yang juga sebagai Wakil Bupati, mengaku melalui berbagai inovasi dalam penurunan stunting, terbukti presentasi angka stunting jauh mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuhan Batu berupaya mencapai penurunan stunting sesuai dengan target nasional. Wakil Bupati Labuhan Batu, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Labuhan Batu, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mendukung sepenuhnya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Labuhan Batu dengan melibatkan lintas sektor BUMN dan dunia usaha lainnya agar mencapai target 14% di tahun 2024. Bolo Labuhan Batu, cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data stunting Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 sebesar 27% dan pada tahun 2022 penurunan 23,9%. Sedangkan target Labuhan Batu pada tahun 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat terrealisasi melalui pendampingan mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui serta balita dengan memberikan asupan gizi yang mencukupi. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Rabu 25 Oktober 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Dairi, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Langkat, Toba, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Sibolga, Binjai, Padang Lawas, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Suhu udara di wilayah Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 22 Oktober 2023 terdapat satu titik yaitu di Padang Lawas. Untuk seluruh masyarakat kami himbau untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahrinis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.